Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam acara kuliah promosi kesehatan. Kali ini untuk materi hari ini adalah promosi kesehatan sebagai pengembangan pesan dan media ya. Yang perlu kita ketahui bahwa promosi kesehatan itu salah satu sarana di mana kita memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, kepada responden, ataupun ketika Anda nanti turun ke masyarakat ya. Jadi di sini peran media promosi kesehatan yang baik ini nanti akan menunjang kelancaran proses ketika Anda melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien. Nah, kita langsung lanjut ya. Mengapa sih harus ada pesan dan media? Nah, pesan apa sih, media itu apa, kenapa harus ada itu? Nah, kita jelaskan ya. Pesan ini adalah suatu ungkapan bahasa dari komunikator ke komunikan untuk tujuan komunikasi ya. Jadi kita dalam mengembangkan suatu pesan itu diperlukan yaitu suatu kemampuan, yaitu apa? Antara ilmu dan seni. Kita tidak bisa ibaratnya itu saklek atau kaku, kita mengaplikasikan itu hanya ilmu saja, tidak menggunakan seni. Responden atau sasaran yang akan kita lakukan pendidikan kesehatan itu contohnya dia itu lansia atau lanjut usia umur 70, tidak mungkin kita menggunakan dengan metode yaitu ceramah saja. Nanti kita harus bagaimana mengeksplor kreatif supaya nanti responden itu nanti dia mau merespon apa yang kita sudah sampaikan ya. Itu. Yang selanjutnya adalah pesan itu harus bisa membangkitkan emosi ya. Pesan jenengan Anda hanya menyampaikan secara datar ya. Anda menyampaikan secara datar saja itu sama juga nanti tidak akan bisa membangkitkan emosi. Tidak akan ada rasa ingin tahu dari responden yang sudah Anda lakukan pendidikan kesehatan. Jadi membangkitkan emosi itu sangat penting ya, sangat penting dalam kita melakukan pendidikan kesehatan. Nah, selanjutnya setelah pesan tadi sudah kan, selanjutnya adalah pembuatan isi pesan. Ada 3, bisa dilihat ya. Pembuatan isi pesan ini meliputi 3 hal, yaitu apa? Ada tema atau ide, ada isi pesan, dan ada visualisasi. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian ada salah satu yaitu indikator bahwa pesan itu harus efektif ya dan bisa diaplikasikan ya. Jadi pesan itu harus efektif. Anda melakukan pesan bertele-tele itu nanti akan sulit responden Anda atau pasien Anda untuk menerima apa yang sudah Anda jelaskan. Ingat, pesan harus efektif ya. Selanjutnya, dalam suatu pesan yang efektif dan kreatif itu harus memenuhi 7 kriteria. Tadi kan pesan itu harus efektif, efektifnya harus sesuai sasaran, tidak bertele-tele, kemudian kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu tidak monoton, tidak datar ya, ada seninya ya. Suatu pesan itu bisa dikatakan efektif dan kreatif itu apabila mencakup 7 kriteria. 7 kriteria itu apa? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama, bisa lihat di sini ya. Ting ya. Suatu pesan AD itu tidak boleh terlalu banyak ya. Cukup mengembangkan satu ide pokok saja ya. Satu ide pokok tapi Anda eksplor, Anda buat sekreatif mungkin dan berseni mungkin ya. Jadi nanti mudah diterima oleh sasaran dan tidak mudah dilupakan oleh pasien, seperti itu. Ingat, jangan terlalu banyak ide ketika Anda melakukan pesan promosi kesehatan media yang efektif ya. Yang kedua, pesan harus mudah, sederhana dan jelas ya. Jadi pesan itu jangan terlalu ribet. Anda membuat kampanye ya, kampanye anti rokok, Anda membuat pesan yang terlalu banyak sehingga ketika orang melihat itu terlalu lama untuk memahami artinya apa, seperti itu. Pesan harus efektif, harus memberikan informasi yang relevan dan baru ya, sehingga nanti pasien atau responden ketika melihat kampanye Anda, ketika melihat promosi kesehatan Anda,
itu dia itu tertarik sehingga tidak mengacuhkan atau tidak menghiraukan. Nah, yang ketiga itu pesan harus dapat dipercaya. Anda ketika memberikan pesan buat kampanye, Anda itu harus ada literaturnya, tidak hanya katanya ya, copy paste dari Google tanpa ada literatur dari Blogspot ya. Yaitu pesan harus dapat dipercaya, kemudian sesuai dengan realita kenyataan yang ada di masyarakat saat ini, seperti itu ya. Contohnya seperti imunisasi jenengan sampaikan di situ umur bayi berapa untuk imunisasi berapa seperti itu ya. Jadi yang simpel aja ya. Kemudian yang keempat, tindakan itu harus menguntungkan ya. Jadi tindakan itu kampanye jenengan kepada pasien, kepada responden tidak menguntungkan sama juga bohong ya. Itu bukan pendidikan kesehatan apabila tidak menguntungkan ya. Jadi sasaran itu harus termotivasi oleh bunyi pesan yang sudah Anda sampaikan ya. Tujuannya apa? Supaya pesan itu dapat memberikan keuntungan bagi sasaran Anda, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, pesan itu harus konsisten ya. Konsisten itu continue ya, tidak berubah-ubah ya. Jadi ketika menyampaikan pesan itu satu tapi diulang-ulang ya, secara berulang kali sehingga pasien itu nanti akan membekas dan tidak mudah dilupakan ya. Kemudian selanjutnya, nah contohnya itu pesan itu yang berulang-ulang seperti rokok bisa menyebabkan kanker. Itu kan tertulis di mana-mana dan berulang-ulang ya, sehingga nanti akan mudah diingat dan tidak akan sulit untuk dilupakan ya. Yang keenam ya, yang keenam itu adalah pesan harus menyentuh akal dan rasa ya. Jangan sampai pesan itu hanya garing ya, dibaca tidak ada maknanya ya. Jadi tidak hanya memberikan alasan teknis ya, dan pesan ini harus juga dapat diterima oleh akal pikiran ya, tetapi juga harus menyentuh nilai-nilai emosional yang sudah saya jelaskan ini tadi ya. Jadi untuk penyampaiannya, contohnya supaya nanti bisa menyentuh akal dan rasa, bisa merekrut public figure ya. Public figure itu seperti artis-artis yang terkenal atau artis yang digandrungi saat ini ya, seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketujuh ya, itu adalah mendorong untuk bertindak. Jadi pesan itu harus mendorong orang untuk bertindak sesuatu. Jangan hanya pesan itu tidak mengajak tapi hanya pasif ya, terserah mau ini yang penting ini, nggak bisa. Contohnya, ayo kita ke posyandu, waspada, demam berdarah, ayo lakukan 3M ya, seperti itu contohnya. Nah, itu tadi tentang 7 ya, bahwa pesan itu harus efektif ya. Selanjutnya kita masuk ke struktur pesan ya. Struktur pesan itu apa saja? Nah, struktur pesan itu ada 5. Yang pertama adalah istilahnya itu AIDCA. AIDCA itu adalah A, I, D, C, A. A itu apa? A adalah attention, I adalah interest, D desire, C adalah conviction, A adalah action. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nanti kalau ada soal struktur pesan itu apa? Itu mandung 5. AIDCA ya, seperti itu. Attention, please attention. Nah, attention itu artinya perhatian. Jadi agar pesan itu dapat menarik, memerlukan perhatian khayalak sasaran ya. Jadi diperlukan beberapa bantuan. Bantuan itu apa? Seperti ukuran untuk media cetak atau airtime, jam tayang, jam siar untuk media penayangan atau penyiarannya itu sesuai dengan jam-jam sasarannya. Oh, untuk anak-anak ya jangan ditayangkan di jam 1 malam ya. Kemudian penggunaan warna spot, full color itu harus yang menarik perhatian. Tata letaknya, layoutnya harus baik. Jenis-jenis hurufnya atau tipografinya juga harus menarik ya. Jangan sampai hurufnya itu monoton untuk anak muda ya, nggak ada yang perhatikan ya. Yang kedua adalah interest atau minat. Minat dari khalayak sasaran itu penting ya, supaya membangun rasa ingin tahu lebih jauh ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa?
strategi promosi kesehatan. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita itu bisa menyampaikan struktur pesan promosi kesehatan ya. Jadi tadi attention itu harus, perhatian itu harus segera ditingkatkan menjadi minat. Cuma perhatikan saja tapi nggak minat ya, kayak orang yang PDKT saja tapi tidak mau untuk serius ya, contohnya kayak gitu ya. Perhatian itu harus segera ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci. Oh, ini menjadi seperti ini, kenapa sih, alasan saja ingin lebih tahu. Dengan demikian penggunaan kata-kata kalimat pembuka itu sebaiknya itu harus dapat merangsang orang untuk lebih tahu, jangan hanya oh seperti itu ya udah, nggak digagas seperti itu contohnya ya. Selanjutnya adalah 3D ya, Aicha. Ini masuk D, desire, yaitu artinya adalah kebutuhan atau keinginan. Jadi suatu pesan itu harus berhasil menggerakkan keinginan untuk bertindak ya, berperilaku sesuai dengan harapan ya, apa yang sudah kita rencanakan ya. Kebutuhan dan keinginan itu ketika mereka terpenuhi, mereka akan melakukan suatu tindakan. Contohnya apa? Ketika kita membuat kampanye ya, desir, kebutuhan, dukungan, contohnya obat generik murah dan bermutu ya. Walaupun obat generik itu harganya murah tapi juga tetap bermutu ya, sehingga orang masyarakat awam ketika melihat obat generik dan obat paten ini dia tidak meragukan sama. Kemudian contoh yang kedua adalah stop demam berdarah dengan 3M+ ya. Itu contohnya ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, conviction itu adalah rasa percaya ya. Jadi membangun rasa percaya kepada orang yang akan kita lakukan pendidikan kesehatan itu sangat penting, sehingga masyarakat itu tidak akan ragu ketika melihat penkes kita menyampaikan penyuluhan kesehatan kita ya. Kita tunjukkan dengan bukti-bukti yang terkait supaya nanti mahasiswa percaya kepada kita, pasien, responden ya. Contohnya supaya percaya apa? Dilengkapi dengan data-data, dengan gambar-gambar yang menarik sesuai informasi. Kalau kuliah dengan literatur, referensi, jurnal, sehingga masyarakat khalayak itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai melihat, alah itu mahasiswa baru kemarin sore, apa yang saya percaya. Anda tunjukkan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah apa tadi? Aicha. A-nya adalah action. Action itu berarti tindakan. Film action itu film yang tentang tindakan-tindakan ya. Pada tahap ini kebutuhan khayalak sastra itu penting ya. Karena apa? Ketika mereka sudah mulai tadi sudah kita lakukan tindakan pendidikan kesehatan, mereka itu butuh suatu action, tidak hanya memahami aja tapi dia tidak bertindak. Jadi pada fase ini nanti masyarakat akan mulai goyah ya, goyah dan tersentuh emosinya. Emosinya di sini adalah ketika kita melakukan podcast dia mulai sadar, oh ternyata merokok itu berbahaya ya. Itu dia takut dulu. Ketika takut, saatnya kita itu mengaplikasikan supaya mereka itu bertindak. Kita juga harus melakukan tindakan action ya. Jadi dengan tindakan ini tujuannya apa? Supaya sasaran itu lebih yakin dan kita lebih meyakinkan kepada sasaran tersebut ya. Keputusan untuk berubah kepada pasien itu tidak salah, seperti itu. Demikian untuk materi hari ini. Setelah ini nanti kita akan ada ujian pretest. Saya tutup, saya akhiri. Kekurangan dari saya dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih.